Aku sebenarnya siapa? Ulangnya sedih. Kamu Shelomita yang kukenal, jawabku lalu mencoba tersenyum padanya. Sorot matanya resah. Kadang-kadang aku takut mengetahui siapa diriku. Ia menghela panjang. Mungkin benar kata banyak orang, aku tidak usah tahu masa laluku. Apapun yang ibu mau lakukan, aku akan membantu. Shelomita melepaskan tanganku dan menghapus sisa-sisa tangisnya. Egi, kamu jangan terlibat terlalu jauh. Cukup sampai sini, dan hari ini saja. Aku jadi merasa bersalah, meminta tolong padamu hari ini. Percuma ibu bilang seperti itu. Sekarang aku sudah terlibat. Balasku dengan tertawa kecil, dan ia pun mulai tersenyum. Tidak, aku tidak akan membiarkanmu terlibat jauh, ucapnya menekankan. Shelomita menghela napas panjang seolah ingin melepaskan bebannya yang berat. Menangis ternyata membuat lega, ucapnya disertai senyuman tipis, kemudian beranjak. Tidurlah di sofa itu, aku juga sudah ngantuk. Suasana hatinya cepat sekali berubah. Ia kembali pada sikap yang biasanya. Tenang. Oke, jawabku. Ketepuk-tepuk sofa hotel ini sebelum aku merebahkan diri. Shelomita seperti mengambil pakaian dari lemarinya. Egi, maaf, aku nggak punya pakaian pria di lemariku. Tidak apa-apa, Bu. Saya pakai baju ini saja. Oke. Shelomita masuk ke dalam ruang kamar mandi. Aku tiduran saja di sofa, berusaha menutup mata, menghalau pikiran yang tidak-tidak. Langkah pelan Shelomita dari ruang kamar mandi di ujung sana terdengar sampai ia menjatuhkan diri ke ranjang. Aku membayangkan dia tidur dengan gaun tidur berbahan satin lembut. Sampai akhirnya Shelomita melemparkanku selimut yang membuatku menoleh, mengecewakan. Ternyata dia memakai jaket tebal panjang hingga lutut. Mikir apa aku ini? Dalam keheningan terdengar langkah kaki seseorang, aku berbalik dan melihat Shelomita juga bersikap waspada. Gegas aku bangkit dari sikap rebahku. Shelomita juga berdiri di sebelah ranjangnya. Matikan lampu, pintanya. Aku menuruti perintahnya. Dalam cahaya remang-remang yang hanya mengandalkan cahaya dari ruang kamar mandi, aku melihat Shelomita berdiri sembari memegang sesuatu. Pistol? Dia bawa pistol? Langkah di lorong hotel semakin terdengar jelas mengarah makin dekat ke kamar Shelomita. Bukan langkah satu orang, melainkan dua orang. Bu, panggilku cemas. Apa yang akan dilakukan Shelomita dengan pistol itu? Dari mana ia mendapatkannya? Dalam remang-remang aku memperhatikannya. Ia mendatangiku, bergerak cepat dengan memelukku dari belakang. Kemudian tangannya menutup indri. Penciumanku. Egi, maaf. Aku tak ingat apa-apa lagi. Pandanganku kabur. Aku terjatuh dalam pelukannya. Wan, yang menusuk itu membuatku tak sadar diri. Mataku yang berat membuka. Aku meraba-raba suasana di mana aku sekarang. Di sebuah kamar. Ini kamar Shelomita? Otakku berusaha mengingat kejadian terakhir sebelum aku mendapati diri ini tidur di ranjang dalam kamar Shelomita. Iya, aku ingat. Aku pingsan setelah Shelomita memelukku. Entah apa yang kulakukan. Kamu sudah bangun? Aku terkejut mendengar suaranya. Ia berdiri di dekat jendela, membuka sedikit tirai untuk membiarkan sinar matahari pagi membelai ruang kamar yang luas itu. Dengan kepala berat, aku menatapnya, sedikit ngeri. Shelomita duduk di bibir ranjang dengan sudah berganti pakaian. Ia memakai kemeja putih dengan celana jeans. Ibu, semalam. Shelomita menatapku dengan alis menekuk. Ada apa? Aku melihat ibu memegang pistol. Lalu aku nggak sadar. Apa yang ibu lakukan? Wajahnya yang serius kemudian tersenyum. Pistol? Kamu berhalusinasi. Shelomita lalu menunjukkan air mineral yang semalam ku minum. Teko bening berisi air mineral itu disertai daun SC yang terdapat di taman Shelomita. Aku dan kamu meminum itu semalam. Tapi kenapa aku langsung pingsan dan terbangun lebih lama? Selidikku masih tak percaya. Karena kamu tidak biasa dengan efek daun itu. Kalau aku kan sering mengonsumsinya. Jadi tubuhku sudah mengenal reaksinya. Untuk apa ibu membawa daun-daun itu sampai kemari? Biar bisa tidur nyenyak,
Aku pusing tiap acar, kumpul keluarga seperti ini. Memang masuk akal sih penjelasannya. Kenapa aku bisa tidur di ranjang ini? Tanyaku lagi. Kamu berhalusinasi, Egi. Dan tiba-tiba tidur di sebelahku. Aku lalu tidur di kamarmu, di lantai atas. Ia memberi kunci yang berupa kart itu. Kunci ini tadinya berada di saku celanaku. Sebentar lagi waktu sarapan, pasti Mas Jody datang kemari. Jangan sampai ia berpikir yang tidak-tidak karena mendapatimu berada di sini. Ia menyodorkan pakaianku yang terlipat rapi. Aku mengambilkan bajumu dari kamarmu. Tangan Shelomita menunjuk ruang lain. Kamu bisa gunakan kamar mandiku. Aku mengamati pakaian yang disodorkannya padaku. Ia tidak bohong. Memang dia dari kamarku. Ini pakaianku. Kenapa bengong? Mau aku mandikan? Sindirnya tajam karena aku tak juga bergegas. Siap tidak, Bu? Ya sudah, sana dan ganti pakaianmu. Kalau kamu terlihat memakai baju yang sama dengan tadi malam, orang akan berpikir kamu dari semalam berada di kamar seseorang. Siap. Dengan kepala yang masih pening, aku turun dari ranjangnya setelah mengambil pakaian yang dibawanya. Dalam langkahku yang pelan, aku mencoba berpikir keras. Apakah semua yang terjadi semalam hanyalah halusinasiku saja? Saat ia menangis, saat aku menghapus tangisan itu, apakah itu juga halusinasiku saja? Egi, kamu jangan terlibat terlalu jauh. Cukup sampai sini dan hari ini saja. Terngiang kembali ucapannya malam itu. Apakah dia membiusku agar aku tak terlibat jauh dalam masalahnya? Rasanya aku tak sanggup berpikir jernih. Sebelum aku melangkah masuk ke kamar mandi, aku menengoknya. Ternyata Shelomita berbaring di ranjangnya dengan menutup bantal ke wajahnya. Tubuhnya tak bergerak. Dia mungkin tidur. Aku ingin menyirami kepalaku dengan air yang sangat banyak, agar ingat dengan apa yang terjadi. Saat kembali dari kamar mandi dengan sudah rapi, dan telah berganti pakaian, aku mendapati Shelomita masih berbaring dengan menutupi wajahnya dengan bantal. Tak bergerak. Apa dia tidak tidur semalaman? Dia bisa tidak bernapas jika menutupi wajah dengan bantal seperti ini. Perlahan ku geser bantal dari wajahnya. Ia terlihat sangat lelah dalam tidurnya. Sepertinya memang semalaman ia tidak tidur. Cahaya pagi menerobos melalui celah tirai dan terpantul ke matanya yang menutup. Pantas saja dia menutup wajahnya dengan bantal, demi tak membiarkan cahaya kecil mentari menghalangi rasa kantuknya. Shelomita terbangun saat cahaya matahari mengenai matanya. Maaf, Bu, saya pindahkan bantalnya, takutnya Ibu tidak bisa bernapas. Jam berapa sekarang? Tanyanya sembari mengamatiku yang telah berganti pakaian dengan rambut yang basah. Aku melirik arloji di pergelangan tanganku. Jam 16.14. Masih setengah jam lebih, aku mau tidur dulu. Aku mengamatinya. Apa yang terjadi semalam? Semua hanya halusinasiku saja, Bu. Tanyaku sedih, rasanya tak rela jika semua hanya halusinasiku saja. Ada saat-saat di mana aku menjadi sangat dekat dengannya. Sempat menggenggam tangannya, menghapus aliran air di matanya. Saat ia mendorongku dan kurasakan debaran yang sama dengannya. Ia mengangguk. Iya, semua hanya halusinasimu saja. Ibu bohong kan? Untuk apa aku bohong padamu? Egi, sudahlah. Aku mau tidur sebentar. Shelomita menutup matanya kembali. Kalau memang semalam hanya halusinasi, aku memutuskan untuk mengukir kembali kenangan indah malam tadi. Atau bahkan lebih indah. Badanku membungkuk. Lututku bertumpu pada ranjang. Dengan cepat tangan kiriku melingkar di bawah lehernya indahnya. Sedikit mengangkat wajahnya untuk menciumnya. Aku mencium bibirnya. Shelomita membuka mata. Tangannya bergerak hendak mendorongku, tetapi aku menahannya. Semakin kuat ia berusaha mencegahku, semakin lama aku memaksa diri tenggelam dalam bibirnya. Aku tidak peduli siapa dia. Aku tidak peduli lagi dengan semua konsekuensinya. Meski besok aku harus menghadapi hal besar karena berani memperlakukannya seperti ini, aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin tenggelam di waktu yang singkat bersamanya. Jatuh cinta dan patah hati yang kurasakan sekaligus membuatku gila. Aku dibuat gila oleh cintaku padanya. Ibu berjanji mengabulkan 3 permintaanku. Ini permintaan pertamaku.
Sejak pagi itu Shelomita terkesan menghindariku. Seperti siang ini, di ruang makan terpisah, dia sama sekali tak mau melihatku, apalagi mengajak bicara. Rasanya ingin mengacak-acak rambutku sendiri. Oh my God, apa yang harus kulakukan? Aku nggak mau dia mengacukanku seperti ini. Mas Egi, sudah berapa lama sama Bu Jody? Maksudnya? Tanyaku terkejut. Sopir Pak Afrizal Fadli malah terkekeh. Menyopiri Bu Jody, sudah berapa lama? Astaga, hampir copot jantungku. Baru kok Mas, sepertinya sebulanan. Pria muda yang usianya di atasku ini mantuk-mantuk. Oh pantas saya baru pertama ketemu Mas Egi. Dulu sama Andalas satu leting sama saya. Iya itu Mas Andalas. Dedi. Nama sopir Pak Afrizal Fadli menunjuk perempuan yang duduk tak jauh dari kami. Tampak kekar dan wajahnya tak ramah. Aku juga dari kemarin penasaran siapa dia. Siapa dia Mas? Sopir pribadinya Bu Afrizal. Aku memperhatikan diam-diam. Seram juga aura wanita itu. Dedi memasukkan potongan buah ke dalam mulut, mengunyah pelan. Saya juga baru ikut Pak Afrizal Mas. Ya pas beliau sudah nggak jadi presiden lagi. Sopir yang sebelumnya? Ada, aku hanya sopir cadangan. Tapi yang lebih lama ikut keluarga Pak Afrizal, ya, Mbak Elmi itu. Oh, nama wanita kekar itu Elmi. Kenapa Bu Afrizal memilih sopir wanita? Dan rasa-rasanya gerak-geriknya juga misterius. Kekar gitu, cowok ada yang berani deketin dia Mas? Candaku. Dedi juga terkekeh. Takut semua, takut dipelintir, balasnya canda. Tapi kalau boleh jujur, saya lebih takut sama Bu Jody. Shelomita? Apa yang ditakuti darinya? Ini kesempatanku untuk mengorek keterangan dari Dedi. Kenapa memangnya sama Bu Shelomita? Dedi merunduk untuk berbisik. Mas Egi tahu kan Bu Jody hilang ingatan? Aku mengangguk. Tentu tahu, aku juga lihat Bu Ferni sering memberinya obat. Pernah satu hari, sekitar 3 tahun lalu, ingatan Bu Jody muncul. Lalu? Tanyaku penasaran. Boleh saya ikut bergabung? Tanya seorang wanita yang tiba-tiba duduk di depanku. Elmi duduk santai dengan wajah datar. Spontan aku dan Dedi memisahkan diri dengan duduk tegak kembali di bangku masing-masing. Sepertinya Mas Egi dan Mas Dedi akrab sekali. Sedang ngobrolin apa? Tanyanya santai, tetapi seolah mengisyaratkan ancaman. Biasa Mbak, obrolan cowok, balas Dedi, mengalihkan. Aku mencoba tersenyum saja, kemudian mataku kembali berusaha menembus ruang makan sebelah yang terpisah pembatas ruang dari kaca besar. Shelomita di mana? Aku tak melihatnya di sudut manapun. Mbak Elmi, dipanggil Ibu. Ucap seorang asisten Bu Afrizal, yang bisa kurasakan ada gurat cemas di wajahnya. Ponselku bergetar, aku segera mengangkatnya, panggilan telepon dari Pak Jody. Halo, mohon izin. Istriku tidak bersamamu? Siap, tidak. Kami masih di ruang makan, mohon izin. Oke. Telepon tertutup. Aku menangkap ekspresi Pak Jody tegang di kejauhan sana. Demikian pula Bu Ferni. Shelomita kabur kemana lagi dia? Semua tampak sibuk mencarinya meski tak terang-terangan diperlihatkan. Pikiranku juga ikut tak menentu. Di mana harus mencarinya di Bali? Sementara aku buta jalan. Tak ada bayangan kemana dia pergi. Seusai makan siang, arahan Pak Jody, aku kembali saja ke kamar. Akan tetapi aku penasaran sesuatu hal. Sesuatu mendorongku untuk mengecek kamar Shelomita. Kutekan tombol lift di satu lantai di bawah kamarku. Aku menarik napas panjang dan mengembuskannya saat pintu lift membuka di lantai kamar Shelomita. Aku mondar-mandir di sekitar kamar Shelomita yang sepi. Sampai akhirnya pintu Bu Ferni terbuka. Aku yang kebingungan gegas berusaha menyembunyikan diri. Ruang tangga darurat menjadi pilihanku bersembunyi. Apa yang kutemukan di ruang tangga darurat membuatku setengah kaget. Shelomita, ibu dari mana? Tanyaku cemas. Shelomita juga tampak kaget bertemu denganku. Aneh, kita berdua memang terlalu sering dipertemukan. Ibu dari mana? Ulangku. Dia diam saja, hanya tatapannya saja yang berbicara seolah ia ingin minta tolong padaku, tetapi masih dipertimbangkannya. Teringat pagi tadi saat usai menciumnya, Shelomita marah sekali dan menyuruhku keluar dari kamarnya.
Aku akui, memang aku sangat lancang, seolah tidak menghargainya. Hanya saja, aku kesulitan menahan perasaan lebih lama lagi. Aku pun tak tahu kenapa sangat mencintainya. Mencintai wanita yang sulit untuk kujangkau. Sebelum aku meninggalkan kamarnya, dengan nekat aku menyebutkan permintaan keduaku. Aku mengatakan, "Aku ingin menjadi kekasihmu. Ini permintaan keduaku." Betapa kurang ajarnya jika teringat semua yang kulakukan dan kukatakan. Pantas saja Shelomita jadi mengacuhkanku. Sekarang dia berdiri di depanku dengan raut meragu. Pasti ada hal yang direncanakannya. "Ibu butuh bantuanku." Ia lalu menunjukkan benda di tangannya. Beberapa butir obat dalam wadah juga cairan suntikan. "Ini untuk apa?" Ia menurunkan kembali tangannya. "Sudahlah, tidak usah, tidak jadi." Ia mengurungkan diri untuk meminta bantuanku. Aku mencegah, memegang pergelangan tangannya. "Saya akan membantu ibu." Matanya dan mataku saling beradu. Shelomita masih belum bisa terbuka. Ada keraguan pada sorotnya. "Aku tidak sembarang memberikan pengorbananku untuk seseorang," ucapku. "Untuk apa obat ini, Bu?" "Tukar obat-obat yang biasa diberikan Verni padaku." "Di mana obat-obat itu?" "Di kamar Bu Verni." Ia menggeleng. "Tidak mungkin di kamarnya. Ada Mas Andre. Mas Andre tidak tahu apa-apa." "Lalu di kamar siapa?" "Mas Jody." Ternyata ini lebih sulit. "Baiklah. Ibu pancing Pak Jody keluar kamarnya. Aku akan masuk diam-diam. Ajak Pak Jody ngobrol selama mungkin." Ia mengangguk. Aku lebih dulu keluar dari ruang tangga darurat, bersembunyi di tikungan lorong dekat kamar atasanku itu. Shelomita bersiap menuju kamar Pak Jody, menekan bel kamarnya. Pak Jody keluar dengan raut cemas. "Nikta, kamu dari mana?" "Aku jalan-jalan, tapi nggak jauh dari sini," ucap Shelomita sembari menyelipkan sebuah benda untuk mengganjal pintu, agar tak tertutup rapat. Semua mencari. Ibu turun tangan. "Ibu? Bu Afrizal?" Beberapa kali aku bertemu dia, melihatnya dari kejauhan. Wanita yang sudah berumur, tetapi pembawaannya berkarisma juga anggun. Hati kecilku berkata, mungkin saat tua nanti, Shelomita pembawaannya yang anggun akan seperti beliau. "Kalian terlalu berlebihan. Aku hanya ingin berjalan-jalan saja." "Kalau begitu, ayo kita menemui ibu saja, Mas. Aku ganti baju dulu." "Aduh, Pak Jody mau kembali lagi." "Nggak usah ganti baju, Mas. Kelamaan. Aku setelah ini soalnya mau istirahat," cegah Shelomita. "Baiklah." Shelomita berhasil membujuk Pak Jody, lalu keduanya berjalan menjauh. Aku mengendap masuk ke dalam kamar, mencari-cari di mana obat itu disembunyikan. Benar dugaan Shelomita, obat-obatan itu disimpan di lemari Pak Jody. Dengan cepat aku menukarnya. Kenapa mereka memperlakukan gadisku seperti ini? Tega sekali. Selalu memberinya obat. Shelomita sempat mengatakan sekelebat tadi di ruang tangga darurat, kalau obat-obatannya itu membuatnya linglung, dan akhirnya ia sulit menyatukan potongan ingatan-ingatan yang selalu muncul. Kesimpulanku, dia mulai mengingat dirinya, meski belum benar-benar pulih. Selesai tugasku. Aku menekan tombol sambungan telepon untuk menghubungi seseorang, Sertu Andalas. Ajudan Shelomita sebelum aku. "Andalas, ini aku Egi, bagaimana kabarmu?" Tanyaku sambil memegangi pagar tangga lantai 2. "Oh ya Egi, aku masih dalam pemulihan. Kakiku masih digibah. Belum terapi berjalan, menunggu tulangku tersambung." Aku merinding mendengarnya. Apa yang terjadi padanya sebenarnya? Kami berbicara di telepon. Aku mendesaknya untuk memberitahukan apa yang diketahuinya. Tetapi Andalas berkata, hal-hal yang membuatku ragu akan Shelomita. "Egi, jangan terlibat dengan masalah Bu Shelomita." "Kenapa kamu berkata begitu? Kamu nggak melihat apa yang terjadi padaku? Ini bukan kecelakaan biasa. Aku dicelakai." Seketika aku terperanjat mendengarnya. Ternyata benar peringatan orang-orang di sekelilingku selama ini. Kalau berada di dekat Shelomita, nyawaku pun dalam bahaya. Kamu mencemaskannya sampai meneleponku seperti ini. Kamu menyukainya kan? Andalas bisa menebakku.
Egi Bu Shelomita tidak bisa dicintai dan tidak bisa mencintai. Dia tidak ditakdirkan untuk hal seperti itu. Apa maksud Andalas? Aku tak mengerti. Jangan terlibat dengannya, Egi. Kita hanya tentara biasa. Kita tidak sanggup masuk di lingkaran masalahnya yang besar. Aku tercengang mendengar semua itu dari Andalas. Dia serius mengatakannya. Telepon pun tertutup. Namun, satu hal lagi yang membuatku terkejut. Shelomita berdiri di belakangku. Benar yang dikatakan Andalas. Jangan terlibat denganku. Shelomita melangkah pergi dengan setengah berlari. Raut wajahnya seperti kecewa padaku. Ibu tunggu. Aku mengejarnya, ia pasti mendugaku yang tidak-tidak. Aku tidak bermaksud menjauhinya seperti yang lain. Aku hanya ingin membantunya dalam lingkaran masalah ini. Shelomita salah paham. Kemana dia? Ah ya, tangga darurat. Benar saja, Shelomita ada di tangga darurat. Tapi, tunggu, dia sedang membekuk seorang pria. Pria itu menghadap tembok. Kedua tangannya dipegangi di belakang pinggang oleh Shelomita dengan tangan kiri. Lalu tangan kanan Shelomita menodongkan pistol ke kepala pria itu. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa selalu mengikutiku? Tanya Shelomita dengan tatapan tajam. Pistol itu, pistol yang kulihat semalam. Dari mana ia mendapat pistol itu? Bahkan tak terdeteksi saat di bandara. Tunggu Bu, saya orang intelijen. Aku ikut gugup melihat situasi di depan mataku. Shelomita seperti sudah ahli berhadapan dengan orang bersenjata, karena kulihat senjata pria itu sudah tergeletak di lantai. Aku juga orang intelijen, tapi aku tidak mengenalmu, bisik Shelomita. What? Aku tidak salah dengar kan? Rasanya ingin menampar diri sendiri. Saya kenal ibu, ucapnya gugup. Siapa aku? Tanya Shelomita dengan suara pelan, tetapi terdengar menyeramkan. Ibu, perwira intelijen yang hilang 7 tahun lalu. Ucap pria itu sangat yakin. Jantungku seperti berhenti di tempat. Mengetahuinya sebagai istri komandan saja sudah membuatku seperti ditimpuk batu besar. Sekarang, mengetahui dia perwira intelijen, duniaku rasanya mau kiamat. Dan dengan gila, aku sudah menciumnya tadi pagi. Mampus aku.